Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenina Ayuda Fitri dengan NIM 2432349 dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam Mendukung Pencapaian SDG 6 di Indonesia. Air bersih adalah kebutuhan utama yang belum merata di Indonesia. Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak merupakan komponen fundamental dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 6 menargetkan akses universal terhadap air minum aman dan sanitasi memadai. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi. Artikel ini sanitasi mulai dari pencemaran sumber air, keterbatasan infrastruktur, pertumbuhan penduduk, hingga perubahan iklim. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kondisi aktual, mengidentifikasi tantangan, serta menelaah peran teknik sipil dan teknologi yang tepat guna mendukung peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak di Indonesia. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk menentukan keberlangsungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, permasalahan air bersih dan sanitasi sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, ketimpangan infrastruktur antar wilayah perkotaan dan pedesaan, pencemaran air yang semakin meningkat, serta dampak variatif dari perubahan iklim, seperti kekeringan dan berkurangnya debit sungai. Tantangan ini semakin kompleks ketika dikombinasikan dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap peningkatan perilaku hidup bersih dan sanitasi yang sehat. Penyediaan air bersih di Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan besar yang berkaitan dengan kualitas ketersediaan, pemerataan akses, dan juga banyak sumber air permukaan mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran limbah domestik, pertanian, dan industri. WHO menegaskan bahwa bakteri patogen dan kandungan logam berat masih ditemukan di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa air yang digunakan masyarakat itu belum sepenuhnya aman. Situasi semakin kompleks karena pertumbuhan penduduk menyebabkan tekanan terhadap sumber air meningkat, sementara infrastruktur dan penyediaan air, terutama PDAM, belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan ini membentuk dasar dari banyak masalah air di Indonesia. Selain itu, juga dari dampak lingkungan. Contohnya itu di NTT dan di NTB. Di situ kurangnya resapan air meningkatkan pencemaran serta menambah tantangan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Pola cuaca yang tidak menentu telah berdampak langsung pada penurunan debit sungai, ketersediaan air tanah. Perubahan iklim bukan hanya memperburuk kekurangan air, tapi juga menghambat upaya peningkatan layanan air bersih yang sudah terbatas. Selain itu, masalah terkait air bersih juga tidak bisa dipisahkan dari persoalan sanitasi. Di beberapa daerah, masyarakat belum menikmati sanitasi yang layak, terutama di pedesaan dan pemukiman yang kumuh. Akibatnya, muncul penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, seperti diare dan leptospirosis. Bahkan, Kementerian Republik Indonesia menunjukkan bahwa penyakit diare masih menjadi salah satu penyebab kematian balita. Ini menunjukkan bahwa sanitasi yang buruk itu tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan dan juga kesehatan masyarakat dan juga ekonomi. Serta bukan hanya pada permasalahan itu, resiko bencana juga menjadi hal yang diprihatinkan dari permasalahan air ini.
Bencana seperti banjir dan kekeringan sering mempengaruhi situasi sanitasi. Pencemaran sumur dan intrusi air laut mengancam kesehatan masyarakat, terutama di daerah pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus penyakit berbasis air bersih pesisir yang padat penduduk. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan, yaitu tentang diare. Oleh karena itu, pengolahan risiko bencana harus menjadi bagian integral dari strategi penyediaan air bersih dan sanitasi. Serta infrastruktur air dan sanitasi harus dirancang dengan mempertimbangkan ancaman bencana. Dengan memasukkan perspektif risiko bencana, pembahasan tentang air bersih dan sanitasi menjadi lebih kooperatif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mencapai SDG 6 bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur itu mampu bertahan dan dapat melindungi kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Di sini, untuk pembangunan infrastruktur, teknik sipil berperan penting dalam menyediakan infrastrukturnya yang diperlukan untuk air bersih dan sanitasi, termasuk IPA, IPAL, drainase, dan teknologi seperti RAW atau UV, serta wetland buatan. Selain dari peran teknik sipil, itu juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini sangat penting untuk mencapai SDG 6. Keterlibatan teknik sipil, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan solusi berkelanjutan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Tidak hanya dari kolaborasi itu, inovasi juga berperan penting untuk perbaikan permasalahan air bersih dan juga sanitasi di Indonesia. Inovasi teknologi seperti smart meter dan iot dapat meningkatkan pengolahan air, sementara GIS membantu dalam perencanaan dan panen hujan serta biofiltrasi yang mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dan juga kita membutuhkan kolaborasi antar pihak. Kolaborasi lintas sektor ini dapat mempercepat pencapaian SDG dan mengurangi ketimpangan akses air dan menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sinergi multi pihak merupakan fondasi untuk memastikan bahwa upaya penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak tidak hanya berlangsung secara jangka pendek, tapi juga gerakan nasional yang berdampak luas dan berkelanjutan. Baiklah, dari artikel yang saya jelaskan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang saling berkaitan. Tantangan awal yang berupa pencemaran sumber air, ketidakseimbangan antar ketersediaan dan kebutuhan air, serta dampak perubahan iklim yang sangat berpengaruh pada rendahnya tingkat sanitasi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan serta tingginya kerugian sosial ekonomi bagi masyarakat. Masalah air bersih dan sanitasi adalah tantangan kompleks Indonesia dan kolaboratif antar sektor dan inovasi teknik sipil sangat penting untuk mencapai SDG 6 dan mementingkan kualitas hidup masyarakat. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.